Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama aku di sini. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau share info beasiswa tahun 2020 periode Juni sampai Juli. Jadi bisa juga sampai periode Agustus juga ada gitu ya. Jadi memang khusus aku bahas untuk di bulan Juni yang bagian terbaru. Jadi kawan-kawan bisa simak di sini buat yang membutuhkan. Tapi sebelum kita mulai video, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke kawan-kawan kalian supaya bisa membantu yang lain. Oke? Sebelum kita mulai, intro dulu. Oke, pada bulan Juni ini banyak kampus-kampus yang udah membuka pendaftaran dan ada juga yang sudah membuka jalur beasiswa. Nah, mungkin kawan-kawan yang kurang beruntung yang ingin kuliah tapi nggak punya kemampuan dari segi ekonomi bisa mencoba beasiswa yang aku tawarkan ini. Dan untuk kawan-kawan yang untuk Provinsi Aceh ini ada beasiswa khusus. Jadi stay tune terus di sini ya. Dan buat kawan-kawan yang di luar Provinsi Aceh juga ada informasi beasiswanya. Oke. Jadi sini aku udah ngerangkum. Oke, yang pertama tentunya beasiswa KIP. Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa atau KIP kuliah. Nah, KIP kuliah sendiri ini bisa kita akses di websitenya di sini ya, KIP kuliah. Ini dia kipkuliah.kemendikbud.go.id, ini dia. Nah, ini for your information aja. KIP kuliah ini untuk kawan-kawan yang kurang mampu bisa daftar ini di universitas seluruh Indonesia berlaku untuk yang negeri. Dan di tahun 2020 juga ada alokasi untuk yang kampus swasta. Untuk cek kampusnya bisa kawan-kawan klik di sini ya, profil perguruan tinggi. Nah, ini. Jadi untuk yang kampus swasta juga bisa mendapatkan KIP kuliah di tahun ini. Jadi sebenarnya KIP kuliah ini hampir sama seperti program bidik misi ya. Kalau di tahun sebelum-sebelumnya itu namanya bidik misi, kalau sekarang namanya KIP kuliah. Nah, untuk pendaftaran nanti aku bakal share di sini di deskripsi cara pendaftaran. Oke, jadi kurang lebih ini dia keunggulannya. Jumlahnya lebih banyak dari bidik misi, yakni lebih dari 400.000 orang untuk tahun 2020. Sedangkan bidik misi 2019 hanya 130, jadi lebih banyak. Kemudian ini bermanfaat untuk kawan-kawan dari awal kuliah hingga lulus. Namun ada ketentuannya ya, jadi kawan-kawan bisa cek aja di sini. Oke, jadi buat kawan-kawan yang belum mendaftar bisa daftar karena di sini rentang nilainya lama ya. Sampai di jalur SBMPN sampai 24 Juni dan ini seleksi mandiri PTN sampai 30 September, jadi masih lama. Tapi untuk yang sekarang yang dibuka itu UTBK SBMPTN sampai 19 Juni. Kemudian untuk yang politeknik ini ya, seleksi nasional masuk politeknik negeri dan ini SBMPN juga politeknik nih 24 Juni dan 13 Maret. Udah tutup nih yang jalur SMPTN SMPN Politeknik udah tutup, yang ini jalur ujian tes ya yang masih buka. Oke ya, untuk sarana bisa kawan-kawan cek di sini nanti. Oke, itu yang pertama. Lanjut kita yang kedua. Ini dia, beasiswa Aperti BUMN. Mungkin masih ada kawan-kawan yang belum familiar dengan beasiswa ini. Jadi simpelnya ya yang bisa aku kasih tahu. Ini beasiswa dari perusahaan milik negara, yaitu dari ini misalnya dari Telkom, BRI, Stimlok, Politeknik dan sebagainya. Dan untuk informasi lengkapnya bisa kita cek di sini di Google, kita ketik aja Aperti BUMN 2020. Yang ini ya, yang website ini dia yang apertibumn.go.id. Nanti linknya juga pasti di deskripsi. Jadi kita klik yang ini ya. Yang website Aperti BUMN. Ini website resminya.
Nah, ini dia. Jadi untuk tahun 2020 ini, seperti gue bilang tadi, beasiswa yang diberikan oleh perusahaan milik negara seperti Telkom, Pertamina, BRI, kemudian ada juga Politeknik Pos, Stimlog, dan sebagainya. Oke ya. Dan ini bisa kawan cek di bagian beasiswa. Nah, ini dia. Pendaftaran dibuka 14 Mei 2020. Sampai kalau nggak salah tadi udah aku baca sampai 1 Juli, jadi masih ada waktu. Nah, jadi untuk universitas yang bisa dipilih yaitu Universitas Pertamina, Universitas Internasional Semen Indonesia, Telkom University, Politeknik Pos Indonesia, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik, Institut Teknologi Telkom Surabaya, Institut Teknologi PLN, dan BRI Institute. Nah, jadi seperti gue bilang tadi, pendaftaran dibuka tanggal 14 Mei. Dan yang bisa mendaftar itu lulusan SMA sederajat tahun 2019 dan 2020. Oke ya, jadi untuk mendaftarnya langsung aja misalnya buka akun buka website tadi Aperti BUMN ini dia .org. Kemudian kita klik di beasiswanya. Nah, nanti tinggal kawan-kawan klik aja di universitas mana yang ingin kawan daftar ya. Misalnya kawan-kawan ingin daftar di ini ya, Telkom University misalnya. Klik aja Telkom University. Nanti bakal langsung ke website resmi penerimaannya di sini. Nah, kita diwajibkan buat akun. Nah, ini dia syaratnya. Pendaftaran sampai 1 Juli. Ini di Telkom. Jika Pertamina kita klik juga. Nah, ini berkas pendaftaran juga secara online juga 1 Juli. Persyaratan ini dia simple. Ya, jelas ya. Dan sepertinya untuk Aperti BUMN ini nggak harus ini siapa aja bisa gitu, walaupun kalangan mampu kayak sepertinya bisa gitu. Karena di sini orang ini menerapkan beasiswa berprestasi ada juga nih. Ini contoh yang dari BRI. Ini yang dari BRI Institute. Kita tengok dulu. Ah, ini dia. Jadi untuk di BRI Institute ini ada melalui jalur prestasi, kemudian melalui rapor. Gratis nih 2 nih. Dan ini berakhir sampai 1 Juli. Ini juga 1 Juli. Kemudian ada juga yang berbayar nih ya. Tapi kita fokus ke yang gratis ya, yang beasiswa full. Oke ya, itu contohnya aja. Oke, yang ketiga kita lanjut. Nah, ini dia. Ini Politeknik Perkebunan. Biasa khususnya untuk yang kelapa sawit ini. Tapi ada juga yang nggak kelapa sawit sih. Nah, jadi ini namanya beasiswa Dapenbun 2020. Nah, ini beasiswa full juga. Pendidikan yang bekerjasama dengan Politeknik LPP Yogyakarta dengan Dapenbun sebagai bentuk implementasi program CSR. Nah, ini persyaratannya. Bisa kawan-kawan baca dan nanti fotonya juga aku share. Di sini bisa kawan-kawan baca ya. Ini persyaratannya. Dan ini fasilitas yang bisa kawan-kawan, gratis biaya pendidikan, bahkan mendapatkan 1 unit laptop. Nah, untuk infonya bisa cek di sini. Dan ini jangan lupa ya, ini hanya sampai tanggal 15 Juni pendaftarannya. 15 Juni. Udah nggak lama lagi. Jadi untuk website resminya bisa kita tengok di sini.
ya di poltekpp.ac.id. Nah, ini dia. Ini website resminya. Nah, di sini banyak informasinya. Ya. Coba kita tengok di sini. Oke, jadi ini website resminya. Oke ya. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan beasiswa untuk perguruan tinggi negeri ataupun yang swasta. Di bagian PTN atau PTS. Ini kemudian beasiswa yang selanjutnya. Nah, ini untuk ikatan dinas. Nah, jadi ikatan dinas tuh sebenarnya perguruan tinggi negeri sih. Cuman dia lebih memiliki apa ya, kelebihan lagi sih. Kelebihannya ya semua full gratis. Kemudian kalau udah tamat itu kemudian rata-rata lulusnya jadi seperti PNS. Hampir 80% dijamin PNS gitu ya. Jadi untuk tahun 2020 ini hanya ada 6 yang menyediakan pembukaan mahasiswa baru ya. Ini yang pertama Badan Intelijen Negara, yang kedua Badan Pusat Statistik yang sering kenal STIS, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian Kementerian Dalam Negeri ini PDN, kemudian Kementerian Hukum dan HAM ini ada 2 nanti, Poltekim dan Poltekip, dan yang ketiga itu Kementerian Perhubungan, salah satunya STTD Bekasi. Untuk tahun ini kursi 2020 STAN nggak buka gitu ya. Jadi saran aku sih ini yang paling top lah, kalau kurang lebih inilah yang paling top yang bisa kawan-kawan cari. Nah, jadi kata Nindas nih kurang lebih gimana ya kalau aku bilang, kita kuliah ada di tempat untuk jadi PNS lah bahasa gampang itu. Jadi udah peluang untuk kerja tuh udah jelas gitu. Nah, jadi selengkapnya bisa cek di sini ya, digdin.bkn.go.id/informasi. Nah, ini informasi untuk yang STTD yang aku dapat. Karena yang aku tahu STTD ini dia memberlakukan pola pembibitan. Nah, jadi pola pembibitan tuh kurang lebih memberlakukan dia beasiswa daerah gitu, putra daerah gitu. Mungkin kita buka dulu filenya. Untuk filenya nanti aku juga sertakan link downloadnya di deskripsi. Jadi lihat aja di deskripsi ya. Tunggu kita buka. Nah, untuk informasinya bisa kalian cek di Digdin seperti ulang tadi ya. Nah, di sini kita ketik ya Digdin nanti paling atas. Nah, ini dia. Nah, untuk pendaftarannya sendiri sih sampai 23 Juni. Jadi termasuk nggak lama sih bukanya, dari 8 Juni sampai 23 Juni ya. Oke, udah terbuka. Ini contoh yang ikatan dinas untuk STTD di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, di sini memberlakukan beasiswa pola pembibitan. Jadi pola pembibitan itu memberlakukan untuk putra daerah sesuai domisili tempat kita tinggal. Nah, ini dia ada pola pembiayaan, biaya akademik dan biaya non akademik. Jadi contohnya seperti ini ya, yang pola pembibitan. Nah, ini dia. Informasi untuk program studi pola pembibitan Pemda. Jadi ini kalau pembiayaannya itu dari pemerintah daerah setempat, jadi nggak semua buka gitu. Contohnya kayak Provinsi Aceh. Nah, ini ya, yang hanya buka untuk Provinsi Aceh kan 23 kabupaten kota tuh. Ini yang buka hanya 11 narasi, bukan 10. Karena untuk provinsi untuk Kabupaten Aceh Tamiang dia mungkin mereka salah ketik tuh. Seharusnya di Provinsi Aceh tapi maksudnya ke Provinsi Riau. Udah aku cek. Ya, untuk yang di Kabupaten Aceh Tamiang.
Nah nih, Aceh Tamiang ini seharusnya masuk ke provinsi Aceh, tapi mungkin mereka silap gitu ya. Ini contoh aja lah gitu ya. Contoh yang dari Pemda. Jadi misalnya untuk provinsi Aceh, Kabupaten Gayo Luas nih ya, Pemdanya buka 5 gitu. Coba kita buka yang Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara di sini hanya 1, 2, 3, 4 kabupaten kotanya yang buka. Sorry itu Sulawesi ya. Sorry gagal fokus. Nah, ini ada Sumatera Utara, lumayan banyak juga. Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kota Medan juga buka, ini dia jumlah kuotanya. Kabupaten Padang Lawas. Nah, jadi selengkapnya nanti aku kasih aja informasi STTD ini di link deskripsi, oke? Kita lanjut ke beasiswa selanjutnya. Nah, tadi kan beasiswa yang untuk skala nasional gitu ya. Ini untuk yang provinsi khusus Aceh ya. Nah, khusus untuk warga Aceh, ini ada penerima beasiswa Diploma Aceh Carong bagi masyarakat miskin usulan pemerintah Kabupaten Kota tahun anggaran 2020. Jadi ini pendaftarannya sampai tanggal 23 Juni 2020. Ini untuk mereka yang baru mau daftar gitu ya, tapi misalnya nggak ada biaya, jadi bisa daftar melalui instansi yang udah tertera di sini. Misalnya di Aceh Tamiang, karena aku tinggal di Aceh Tamiang. Di sini instansi yang membuka pendaftaran itu bagian Kesra Setda Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi di sini udah ada kantor-kantor instansi yang menyelenggarakannya. Jadi kalian datang aja ke situ ya. Dan untuk informasi selengkapnya kita cek di websitenya juga bisa. Ketik aja BPSDM Aceh. Ini yang paling atas. Nah ini dia. Langsung kita scroll ke bawah, nih dia. Di bagian berita ya, seleksi calon penerima beasiswa Diploma Aceh Carong bagi masyarakat miskin usulan pemerintah Kabupaten Kota tahun 2020. Kita klik. Oke ya, ini filenya. Jadi politeknik atau kampus yang membuka kerjasama dengan Provinsi Aceh ini dia. Kawan-kawan bisa daftar di Politeknik Ulos Semawi, Politeknik Kesehatan Aceh, Politeknik Aceh, Poliven, Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Politeknik Akamigas, Politeknik Manufaktur Bandung, Politeknik Negeri Jamber, dan Politeknik Negeri Banyuwangi. Jadi hanya 9 ini yang bisa kalian pilih. Di luar ini nggak bisa gitu ya, nggak dapat beasiswa gitu. Jadi persyaratan ini dia. Lulusan SMA sederajat tahun 2018-19, tahun 1920. Jadi ini gampangnya sebenarnya yang lulusan 2019 dan tahun 2020. Yang tahun 2018 nggak bisa daftar gitu ya, karena ini tahun ajaran. Dan tentunya masyarakat Aceh yang dibuktikan dengan KTP ataupun KK gitu ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa cek di sini ya. Persyaratan lengkapnya nih dia. Pendaftaran sampai tanggal 23 Juni. Nih, jangan lupa tanggal 23 Juni. Dan dokumen diserahkan ke instansi yang tertera. Jadi nggak harus kan kirim ke Banda Aceh, tapi khusus ke instansi yang tadi ini. Nah ini, kan berikan persyaratannya kemari gitu ya. Oke, mungkin sudah jelas gitu ya. Oke, kita lanjut ke beasiswa yang terakhir. Nah, yang terakhir ini khusus untuk masyarakat Aceh Tamiang. Ini beasiswa dari Baitul Mal Aceh Tamiang untuk keluarga miskin. Nah, ini persyaratannya, penduduk Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari keluarga miskin untuk lulusan SMA sederajat tahun 2019 dan 2020, belum menikah. Jadi ini syaratnya, batas terakhir tanggal 30 Juni dan permohonan diantar ke kantor Baitul Mal. Oke ya. Jadi udah termasuk banyak, itulah yang bisa aku kasih informasi beasiswa untuk kawan-kawan sekalian. Jadi gunakan waktu seoptimal mungkin. Kalau memang udah ada yang satu udah bisa fokus kalau mau daftar mana, segera daftar, siapkan segala persyaratannya, jangan lupa berdoa dan juga belajar. Semoga kalian bisa lulus. Oke.
Sekian dari aku ya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa komen di bawah, atau yang ada yang ingin tanya atau mau request informasi lainnya juga bisa komen di bawah. Oke. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.